wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam membawa opat. Cakep. Yang jawab salam kurang kompak. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Perspektif Pendidikan Islam, yang terhormat Bapak Dr. Rizal Lutfi MR MBDI, yang kami hormati para jemaah pengajian di wilayah Institut Agama Islam Tasikmalaya kelas D kelompok 5 yang berbahagia dan kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala jami ni'amillah. Kita semua pada kesempatan ini bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selamanya ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Semoga kelak yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kumaha ibu-ibu daraman sadayana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang seputar pendidikan, objek pendidikan Islam yang berkaitan dengan keluarga. Sebagaimana dalam mukadimah tadi dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 telah dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Merujuk dari surat At-Tahrim ayat 6 tersebut, maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ada dua hal. Pertama, harus bisa menjaga diri sendiri. Yang kedua, harus bisa menjaga keluarga dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita semua ke api neraka. Yang pertama, kita harus bisa menjaga diri sendiri. Qu anfusakum, jagalah dirimu sendiri. Di mana menjaga diri sendiri di sini kita sebagai individu mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yang mana apabila kita bisa melaksanakan, insya Allah akan menjadi individu yang akan terhindar dari siksaan api neraka. Tanggung jawab individu tersebut diantaranya yang pertama,
kesadaran diri. Setiap muslim dituntut untuk menyadari pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, setiap individu, setiap manusia muslim harus menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang individu yang bisa melaksanakan segala perintahnya dan juga menghindari dan menjauhi seluruh larangannya. Dengan kata lain, bahwa kita sebagai manusia muslim harus bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Dosanya harus kita tinggalkan sejauh mungkin, diminimalisir, dan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah yang akan menghasilkan pahala kebaikan semaksimal mungkin itu bisa dilaksanakan, diperoleh oleh kita semua. Jadi yang namanya perbuatan dosa harus ditinggalkan semaksimal mungkin, dan perbuatan kebaikan, amal kebaikan harus kita laksanakan seoptimal mungkin. Itu yang pertama, tanggung jawab sebagai individu harus mempunyai kesadaran diri. Jadi kita harus sadar bagaimana pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sadar, akan menjadikan sebuah tanggung jawab, menjadikan suatu kebutuhan. Ibadah itu bukan suatu beban, bukan suatu tugas yang berat, tapi merupakan suatu kebutuhan kita. Apabila kita sudah sadar, akan merasakan bagaimana kalau kita tidak bisa beribadah atau tidak punya amal, bagaimana nasib kita nanti, terutama di akhirat. Jadi dengan kesadaran tersebut, kita ayo bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang muttaqin, yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sebagai individu, sebagai seorang muslim, harus bisa menjaga kemurnian jiwa. Di antaranya dengan melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa secara konsisten, membantu individu meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara amalan ibadah apapun itu, dengan membaca Quran, dengan sholat dan sebagainya. Itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan jiwa kita dekat dengan Allah, jiwa kita menjadi murni, bersih, fitrah, terhapus dari dosa-dosa dan noda-noda, sehingga kita akan menjadi individu yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bisa menjaga diri sendiri supaya terhindar dari siksaan api neraka. Itu yang kedua, menjaga kemurnian dan kefitrahan, kesucian jiwa kita. Yang ketiga, penerapan hukum syariat. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran Islam guna menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi kita semua sebagai umat muslim harus mempunyai ilmu agama yang cukup, yang tinggi, supaya kita bisa mengamalkan apa yang menjadi hukum-hukum dalam Islam, syariat-syariat dalam Islam bisa kita laksanakan, bisa kita ketahui dan bisa kita amalkan. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan itu gara-gara tidak tahu ilmunya, tidak tahu mana yang hak, tidak tahu mana yang batal. Sehingga dengan kita memperdalam ilmu keagamaan, akan mengetahui mana saja yang termasuk kategori yang hak, mana saja yang masuk kategori yang batil. Yang hak kita usahakan bisa dilaksanakan secara keseluruhan, dan yang batil diusahakan untuk dijauhi oleh kita semua. Itu yang pertama, tanggung jawab sebagai individu. Ada 3 poin. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, memurnikan jiwa. Yang ketiga, penerapan hukum syariat. Bagaimana ibu-ibu? Dapat dipahami? Insya Allah. Ya. Jadi tanggung jawab individu itu yang pertama tadi apa? Kesadaran diri. Kemudian yang kedua, memurnikan jiwa. Dan yang ketiga,
penerapan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, wa ahlikum naro, ya, wa ahlikum, dan jaga pula keluargamu naro dari siksaan api neraka. Ya. Poin yang kedua dari surat At-Tahrim ayat 6 ini yaitu tentang pendidikan di keluarga. Di mana pendidikan keluarga ini, ya, setelahnya kita tadi memaksimalkan pendidikan untuk diri sendiri, kemudian kita berkeluarga, menikah, mempunyai istri, mempunyai anak, ya, maka anak itu tersebut menjadi tanggung jawab sebagai kepala keluarga si suami tersebut, ya, sehingga harus bisa selain mendidik diri sendiri dan juga harus bisa menjaga pendidikan keluarga. Bagaimana caranya? Di antaranya yang pertama, penanaman akhlak. Orang tua memiliki tugas memberi contoh, ya, sebagai suri tauladan yang baik bagi keluarga, bagi anggota keluarga, baik bagi istri, bagi anak-anak, ya, seperti berbuat baik, rendah hati, jujur, rajin dalam ibadah, tepat waktu, disiplin. Itu akan menjadi suatu contoh terutama bagi si anak yang notabene anak masih bersih dari ilmu dan kurang pengalaman. Kalau si istri insya Allah akan level ilmunya mungkin bisa sama dengan si suami, gitu ya. Tapi kalau anak itu stuning masih bersih, masih nol, bagaikan buku bersih, belum buku baru, masih putih, gitu. Sehingga perlu pengenalan, perlu memasukkan materi-materi kepada anak tersebut supaya mengetahui. Di antaranya dengan cara suri tauladan yang baik di keluarga, baik oleh kepala keluarganya maupun dibantu juga dengan istri atau ibu anak-anak tersebut, ya. Jadi memberikan contoh pergaulan yang baik di keluarga. Itulah yang pertama, penanaman akhlak yang mulia, terutama bagi anak-anak di rumah. Selanjutnya, pendidikan keluarga yang kedua itu menanamkan nilai-nilai spiritual, mengajarkan anak-anak untuk memiliki tujuan hidup berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan memahami konsep ibadah dan keikhlasan. Seorang anak harus kita ajarkan, harus kita ajari, didik, ya, supaya paham terhadap ilmu-ilmu keagamaan, terhadap konsep ibadah, yaitu ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Tujuan ibadah itu apa? Bukan karena ingin dipuji, ingin materi dan sebagainya, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nilai-nilai spiritual tersebut oleh kepala keluarga, oleh orang tua, ya, oleh ayah, oleh ibu kepada anak-anaknya. Sehingga dengan seperti itu, ya, akan terjalinlah sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan Islam, menanamkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk selanjutnya, pendidikan di keluarga, poin yang ketiga adalah kebiasaan positif. Kebiasaan positif di sini adalah membentuk kebiasaan tradisi keluarga, yaitu yang Islami, seperti membaca doa bersama, kemudian mengikuti kajian keagamaan, ya, berbagi ilmu keislaman di lingkungan rumah, ya, sebelum makan bersama berdoa dulu bersama anak, ya, diajarkan supaya anak tahu bagaimana nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan positif tersebut, gitu. Diajarkan bagaimana kalau mau masuk WC harus kaki mana dulu, ya, keluar mana, kemudian baca doa, masuk masjid dan sebagainya. Nah, itu diperkenalkan, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Itulah 3 cara di antara cara-cara yang segitu banyaknya untuk melaksanakan pendidikan keluarga. Di antaranya tadi, ya, yang pertama dengan penanaman akhlak, yang kedua nilai-nilai spiritual, yang ketiga kebiasaan positif. Kembali ke surat At-Tahrim, bahwa di dalam surat At-Tahrim tersebut, ya, menjelaskan bahwa kita
harus menjaga diri sendiri dan juga keluarga dari siksaan api neraka. Ya. Alhamdulillah tadi menjaga pendidikan untuk diri sendiri kita telah bahas, dan untuk pendidikan di keluarga pun sudah. Ya. Kemudian dari kedua aspek tersebut, individu pribadi dan juga keluarga, ini harus ada tata cara atau metode dalam pengajarannya, gitu ya. Metode pengajaran tanggung jawab di diri sendiri dan juga di keluarga, terutama di keluarga ya. Kalau di keluarga otomatis diri sendiri terbawa, keluarga pun sudah tercakup di dalamnya. Yang pertama, metode pengajaran tanggung jawab itu yang pertama dialog interaktif. Biasakan di keluarga antara anak, orang tua ya, itu ada waktu-waktu untuk bercengkrama, berdiskusi, bermusyawarah, curhat ya. Seorang anak harus mempunyai tempat spesial di orang tuanya. Jika anak-anak punya masalah ya, yang dicari bukan orang lain tapi orang tua untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Tempat curhat, tempat bersandar anak-anak. Sehingga dengan adanya dialog interaktif tersebut, maka anak pun akan merasa sangat terbantu ketika ada masalah, tidak terlalu stres karena akan ada orang yang membantu, yaitu orang tua. Sehingga di sini dialog interaktif atau musyawarah di kalangan keluarga ini sangat penting ya. Sangat penting sekali, harus dilaksanakan biar orang tua tahu bagaimana keadaan permasalahan yang dihadapi oleh sang anak ya. Anak juga merasakan kehadiran orang tua bisa membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita semua ya. Jadi biasakan ada dialog interaktif atau musyawarah berdiskusi ya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kebiasaan bertahap. Maksudnya orang tua bisa menyisipkan pembelajaran Islam ke dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengajarkan doa sebelum makan sejak kecil. Nah, ini ya. Jadi kebiasaan yang positif sekecil apapun harus kita laksanakan, selipkan kepada anak supaya terbiasa dengan tata cara ataupun kebiasaan-kebiasaan yang positif bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga. Insya Allah kalau di keluarga sudah terbiasa seperti itu dengan hal yang positif, di luar rumah pun akan terbawa ya kebiasaan tersebut. Jadi tidak akan mudah terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang negatif ya. Jadi fondasinya diperkuat dari keluarga. Dengan kebiasaan tersebut, insya Allah seorang anak akan menjadi anak yang kuat dalam memegang prinsip-prinsip syariat Islam ya. Yang terakhir, teladan nyata. Siapa yang harus menjadi teladan nyata bagi anak-anak? Yaitu orang tua. Orang tua harus menjadi figur yang konsisten dalam menerapkan nilai Islam, sehingga anak-anak belajar melalui pengamatan langsung. Anak-anak bisa langsung menyaksikan bagaimana tingkah laku, akhlak, tingkah laku sehari-harinya si ayah dan si ibu ya. Orang tua yang terlihat langsung, otomatis anak pun akan mencontoh ya. Jadi anak itu sebagai suri tauladan yang nyata, suri tauladan yang langsung dilihat oleh sang anak, yaitu orang tua yang ada di keluarga. Itulah metode pengajaran tanggung jawab di rumah, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Di antaranya satu, dialog interaktif, diskusi. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang positif dibiasakan. Kemudian yang ketiga, orang tua sebagai teladan yang nyata, sebagai sudut teladan yang baik, harus benar-benar bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, ada pantun dulu ya. Ya. Tolong jawab Ibu ya. Pagi hari membaca cerita, Cakep. ditemani ayah dan ibu tercinta. Cakep. Didikan keluarga penuh makna, Cakep. jadi bekal anak meraih cita-cita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir,
Sahrul Gunawan Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.